Siapa yang udah tanda tangan surat persetujuan tindak operasi atas nama Sava Aurelia Pratama? Ditandatangani atas nama ayahnya. Seorang yang ingin mendonorkan jantungnya, orang tersebut harus mengalami kematian pada otaknya, Pak. Anak itu sekarang udah kritis. Tinggal hitung beberapa lagi aja. Saya nggak akan puas kalau dia belum lenyap. Ya Allah, semoga Sava bisa diselamatkan. Aku ingin sekali menjenguk dan melihat keadaannya sekarang. Tapi Mas Gani masih muntah-muntah seperti ini. Aku nggak mungkin meninggalkannya begitu aja. Gue harus kabur dari tempat ini. Dia orangnya, aku yakin sekali. Perawakannya sama dengan orang yang terekam CCTV menculik Sava. Sava bertanya sayangnya. Ada apa, Pak? Tolong kejar orang itu tadi, Pak. Baik, Orang Pak. itu mau mencelakai pasien di sini, Pak. Baik, Pak. Saya sergap dari depan aja, Pak. Iya. Oke. Baik, terima kasih, Pak. Pak Bas, semuanya aman kan? Oh, Ji. Tadi ada orang yang mau mencelakai Sava. Itu orang tadi juga, dia yang nyulik Sava. Dan sekarang kamu kejar. Serius Pak? Iya, saya mau cek Sava. Oke Pak, siap. Iya. Mana sih Papa lama banget deh. Kebiasaan deh. Selalu kayak gini. Nggak pernah nempatin janji. Nggak pernah nganggep aku penting. Udah. Mudah-mudahan Kiara belum pergi. Diam lu! Ayo! Lepasin gua! Diam! Aku tuh kebiasaan banget deh. Suka ngilang tiba-tiba. Ntar muncul lagi sesuka hatinya. Diam! Bawa ke neraka lu! Yang kenceng, Bang! Lepasin gua!
Woi, berhenti! Siapa lo? Kenapa Safa jadi target lo? Lu mau jadi so jagoan? Hah? Iya. Lu kalahin gua dulu, baru gua kasih tahu siapa gua. Ozi mana sih? Ozi! Zi. Kenapa kamu sih? Tadi ada penculik Safa yang mau nyakitin Safa lagi, Pak. Udah saya hadang, tapi bela dirinya jago banget, Pak. Astagfirullahaladzim. Suster, kenapa alat semuanya bisa terlepas, Sus? Tidak tahu dokter. Gue nggak mungkin jelasin sekarang. Nanti aja kalau Safa udah berhasil ditangani. Cepat, Sus. Pasang kembali alat ini, Sus. Baik dok. Ya Allah, selamatkanlah Safa. Hamba sangat takut, benar-benar takut. Bahkan sangat amat takut kehilangan anak hamba. Selamatkan anak hamba, ya Allah. Alhamdulillah, Pak. Kondisi pasien sudah stabil kembali. Alhamdulillah. Dokter, saya mau minta izin sama dokter. Saya mau di sini saja berduaan dengan Safa ya. Dok, saya menjaganya. Maaf Pak, Bapak tidak boleh ada di sini. Tapi dok, saya mohon banget sama dokter. Biarkan saya berduaan dengan Safa, dok ya. Bagaimana dok? Suster, Bapak ini, beliau sangat sayang dengan pasien ini, Sus. Bahkan, beliau ingin mendonorkan jantungnya segala, Sus. Gak apa-apa. Jadi dia... Iya. Biarkan beliau menunggu pasien di sini, Sus. Baiklah, kami mengikuti peraturan dokter. Bapak, silakan, Pak. Jika Bapak ingin menunggu pasien di sini.
Terima kasih banyak, Dok. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Bapak mohon maaf, saya permisi dulu. Ya, baik, Dok. Silakan. Sebaiknya Bapak jangan tinggalkan rumah sakit dulu. Kondisi Bapak saat ini masih tidak stabil. Bisa-bisa kondisi Bapak semakin fatal. Tuh kan Om, apa Freya bilang? Apa harus dokter yang nyegah Om pergi? Freya tuh nyegah Om pergi karena Freya tuh sayang sama Om. Demi kebaikan Om juga kan? Oke, kalau begitu saya permisi ya Pak. Terima kasih ya dok. Ya, sama-sama. Ingat kamu cek Salva. Saya khawatir sama keadaan dia. Habis aku lihat Safa, aku akan segera kembali ya Mas ke sini. Kamu tenang aja, nggak usah mikirin saya. Mas gimana aku nggak mikirin kamu Mas? Ngelihat kondisi kamu sekarang kayak gini. Nggak, pokoknya aku lihat Safa sebentar. Aku make sure dia baik-baik aja. Nanti aku akan balik lagi ke sini. Sekarang kamu tiduran ya. Sebentar ya Mas. Ya. Bim, salah Bim. Abra. Kedabra. Maafin Papa, nak. Papa nggak sadar dari kamu lahir. Papa nggak ada di dekat Safa. 5 tahun, Papa tidak ada di sisi Safa sebagai ayah. Safa, Safa bertahan ya sayang. Safa yang kuat. Papa tahu, anak Papa ini anak pinter. Papa yakin, pasti Safa bisa bertahan. Papa rela. Papa rela berkorban apapun untuk Safa. Asalkan Safa selamat. Bahkan jantung Papa sekalipun. Demi Safa. Papa rela, nak. Meskipun Papa harus pergi. Yang penting, Safa bisa bertahan hidup dan menjaga Mama. Karena Safa dan Mama adalah dua perempuan yang sangat Papa cintai. Ya. Bertahan, sayang. Bertahan demi Mama. Ya.
Bas sebegitu sedihnya melihat kondisi Safa. Pasti dia merasa sangat bersalah, ya Allah. Belum pernah aku melihat seorang pria yang begitu mencintai anak orang lain. Seolah anak itu adalah anaknya sendiri. Bas, Bu Nuna, saya minta maaf Bu. Saya udah lancang menemani Safa berdua aja di sini. Apa Nuna mendengarkan semua ucapanku? terima kasih ya, Bas. Kamu udah sangat menyayangi Safa. Iya Bu, sama-sama. Yang paling penting untuk saat ini, saya doakan untuk Non Safa, semoga Non Safa cepat sembuh, pulih lagi, kembali normal dan bisa bermain sama kita semua lagi Bu. Amin. Saya permisi. Hai cantik. Mama di sini, Nak. Sekarang Mama baru sadar. Mungkin orang bilang seorang anak yang akan bergantung pada ibunya. Tapi sekarang Mama tahu rasanya. Ternyata seorang ibulah yang bergantung pada anaknya. Safa kan kuat. Safa anak hebat. Mama tahu itu. Safa nggak boleh tinggalin Mama. Mama nggak tahu hidup Mama gimana kalau nggak ada Safa, Nak. Safa harus cepat bangun. Safa harus cepat pulih. Mama kangen dengar suara Safa. Mama sayang banget sama Safa. Aku gak kuat melihat kamu menangisi Safa, anak kita. Aku gak akan biarkan kamu kehilangan anak kita. Baru, Indomie Ramen Series otentik Jepang. Ada Indomie Tori Miso, paduan kuah kental gurih dan aromanya bikin nagih. Ada juga Indomie Takoyaki dan shoyu. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya memuaskan. Jalan, lepasin. Lepasin gua. Diam. Lepasin. Siapa kalian? Mau ngapain kalian nyuri gua? Hah? Woi! Lepasin gua, woi! Lepasin tangan gua. Woi! Siapa yang udah ngelakuin ini? Pasti Gani. Gani, sialan lu! Target sudah terkurung, Bos. Maaf, Bos.
izin tanya. Sebenarnya apa rencana bos menculik Bram? Bram dan Gani adalah musuh bebuyutan. Saya punya misi besar untuk membuktikan bagaimana kesetiaannya dia kepada sindikat kita dengan menggunakan Bram. Apa sebenarnya rencana bos? Dok, bisa kita bicara, Dok? Apa yang ingin Anda bicarakan lagi, Pak? Saya mohon sama dokter tolong terima donor jantung saya, Dok. Mohon maaf, Pak. Kami tidak bisa melakukan. Karena tugas seorang dokter adalah menyelamatkan nyawa manusia. Bukan malah menukar nyawa manusia, Pak. Astagfirullahaladzim. Safa. Dokter! 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 Sus anak saya, sus anak saya, sus tolong panggilkan dokter secepatnya, sus. Baik, Bu. Bu, pasien harus segera dioperasi kembali, Bu. Cepat panggilkan dokter, sus. Saya akan panggilkan dokter segera, Bu. Nah. Safa. Mama. Safa jangan tinggalin Mama, Nak. Udah. Jangan kayak gini dalam Safa, kasihan. Safa sesak nafas ya, Ma. Biar Nuna aja yang sakit. Biar Nuna aja yang sesak. Kita harus percaya kalau Safa pasti akan baik-baik aja. Ya, harus yakin sama Safa. Dia kuat. Safa harus bertahan ya. Mama sama Oma di sini tunggu Safa. Karena Safa harus operasi, aku harus segera kasih tahu Mas Gani, Ma. Safa, cucu Oma. Oma yakin pasti Safa bisa dengar suara Oma. Jangan kayak gini, sayang. Walaupun Oma gak suka sama papanya Safa. Tapi kelahiran Safa adalah anugerah paling indah buat Oma. Safa harus sehat. Semua orang sayang sama Safa ya, Nak. Ya, sayang. Sayang. Oma sayang sama Safa. Oma gak mau kehilangan Safa. Sebenarnya hubungan Anda dengan pasien ini apa, Pak? Saya akan sampaikan sama dokter. Tapi saya minta tolong sama dokter kalau saya sampaikan ini, tolong dokter untuk menjaga rahasia saya. Karena ini bagi saya adalah rahasia yang sangat besar, Dok. Iya, saya janji, Pak. Karena ini adalah privasi Anda. Saya hanya ingin tahu alasan Anda kenapa mendonorkan jantung Anda kepada Safa. Karena ini adalah pengorbanan yang sangat luar biasa, Pak. Dan tentunya tindakan yang sangat besar, Pak. Jadi memang benar, Dok, saya adalah ayah kandungnya Safa.
Dan sudah 6 tahun ini, saya tidak mengetahui kalau saya memiliki anak. Jadi saya mohon sama dokter, tolong dok, terima donor jantung saya untuk Safa. Saya memang rela mati, agar anak saya mampu hidup dok. Dan saya yakin, ayah, bapak di luar sana pun akan melakukan hal yang sama seperti saya dok. Akan mendonorkan jantungnya demi kehidupan anaknya dok. Saya yakin. Mungkin itu pun akan terjadi sama dokter. Kalau dokter berada di posisi yang sama seperti saya, dokter juga akan melakukan hal yang sama, bukan? Permisi dok, pasien bernama Safa semakin kritis. Pasien harus segera dilakukan operasi. Kalau tidak, pasien tidak akan tertolong dok. Dokter, saya mohon dok. Ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan Safa dok. Petugas sedang melakukan proses untuk pemindahan Safa ke ruang operasi dok. Saya mohon sama dokter. Saya siap dok. Kalau saya harus tanda tangan di atas materai. Jadi kalau suatu saat nanti terjadi apa-apa, dokter tidak akan disalahkan. Karena ini memang sesuai dengan keinginan saya sendiri, dok. Saya mohon sama dokter. Mohon maaf, Pak. Apapun itu alasan Anda, saya tidak bisa melakukan tindakan tersebut. Suster, mari kita ke ruangan Safa. Dokter, dok, tunggu dok. Dok. Gimana dok? Saya baik-baik aja kan? Maksud saya nggak perlu penanganan yang serius. Lagian juga nanti kan bisa sembuh sendiri. Maaf Pak Gani, kalau yang saya sampaikan ini jauh dari harapan Pak Gani. Dari hasil CT scan dan MRI, Bapak mengalami gegar otak, Pak. Jadi saya sarankan Bapak untuk rawat inap karena Bapak harus ditangani secara serius. Saya nggak mau dok. Sekarang ini, keselamatan anak saya itu lebih penting daripada kesehatan saya. Saya pamit dulu. Saya mau cek anak saya. Pak Gani, kondisi Bapak itu memburuk. Jadi harus segera ditangani. Bisa bahaya. Kita lihat nanti. Permisi. Pak Gani. Shopee. Yuk pakai SPayLater. Beli sekarang, bayarnya nanti. Yuk pakai SPayLater. Gratis ongkir se-Indonesia. Belinya sekarang, bayarnya nanti. Mas. Kondisinya Safa semakin memburuk, Mas. Aku nggak siap kehilangan Safa, Mas. Tolong kamu jaga Safa dulu ya. Saya ada urusan. Sama mama ya, sayang ya. Gak mau, aku main sama papa. Safa mungkin bukan darah daging saya. Tapi saya sangat mencintainya. Apalagi kemungkinan besar saya nggak akan bisa memiliki keturunan. Dan saya nggak rela kehilangan Safa. Safa adalah anak saya. Ternyata kehadiran seorang anak di dalam hidupnya Mas Gani sangat penting. Safa yang bukan anak kandungnya, tapi Mas Gani begitu sayang.
Apalagi kalau darah dagingnya sendiri. Mas, Safa harus segera dioperasi. Operasi? Waktu yang dokter bicarakan sudah habis. Saya harus melihat Safa untuk yang terakhir kalinya. Sebelum dioperasi, saya harus menggenggam tangan Safa dan menguatkannya. Paling tidak itu yang bisa saya lakukan. Usahain dulu. Kalau gua angkat, dia pasti cuma bisa marah-marah doang. Kalau gua gagal dalam misi ini. Udah diangkat. Lebih baik gua matiin aja teleponnya. Ngajar, malah dimatiin lagi HP saya. Apa jangan-jangan dia gagal? Permisi, Pak. Dok, saya mohon tolong selamatkan anak saya, Dok. Kami akan lakukan yang terbaik untuk menyelamatkan pasien. Tentunya dalam hal ini kami butuh dukungan doa dari pihak keluarga Safa, Bu, agar semuanya berjalan dengan lancar. Lakukan yang terbaik, Dok. Baik. Saya permisi dulu. Safa. Ya Allah, saya memang sangat jauh darimu. Tapi jika diizinkan, saya meminta kepadamu, jangan ambil Safa sekarang. Hidup saya akan hancur kalau dia pergi. Safa, Ma. Safa anak kuat, dia pasti selamat. Udah, kamu tenang. Nona takut, Safa masih terlalu kecil untuk operasi sebesar ini. Harus gimana lagi aku berdoa? Harus bagaimana lagi aku memohon? Aku udah melakukan semua hingga mengikhlaskan jantungku. Tapi itu pun gak bisa menyelamatkan anakku. Kenapa aku ngelihat Bas tingkahnya aneh banget ya? Dia kelihatan sedih banget. Memang seharusnya dia ngerasa bersalah. Tapi aku rasa ini terlalu berlebihan. Aku melihat seolah-olah Safa itu berharga untuk dia. Seolah-olah Safa itu anaknya. Ya
Ya Allah, gimana kalau sampai Safa nggak tertolong? Pasti semua ini akan memukul pernikahan Gani dan Nuna. Apalagi mereka belum memiliki keturunan, adiknya Safa. Tolong selamatkan cucuku ya Allah. Selamatkan Safa. Walaupun aku tidak terlalu dekat dengan cucuku. Om, aku izin ke toilet bentar ya. Iya. Aku masih kepikiran sama cucunya Demeta. Gimana ya kondisinya dia sekarang ini? Apa aku lebih baik telepon Demeta aja untuk mastiinnya? Aku benar-benar ngerasa bersalah karena hari ini nggak bisa menemani dia. Tapi mungkin saat ini dia pasti lagi sibuk untuk ngurusin cucunya lagi kritis. Ya Allah. Detak jantung pasien berhenti, Dok. Lakukan tindakan operasi dengan segera, Sus. Baik, Dok. Suster, siapkan alat. Papa gagal jadi papa yang baik untuk kamu. Papa minta maaf, Nak. Papa nggak bisa menyelamatkan kamu. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang memberikan kehidupan dan penguasa semua alam, yang menghidupkan dan mematikan semua makhluk. Tolong hamba-Mu ini, selamatkan anak hamba. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Allah, berilah kemudahan ya Allah. Hamba mohon, jangan Engkau persulit. Selamatkanlah anak hamba ya Allah. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, selamatkan anak hamba ya Allah. Tolong terima doa hamba kali ini saja. Walaupun hamba kotor dan lancang meminta pertolongan-Mu, selamatkan anak hamba. Ya Allah, aku masih terus kepikiran sama cucunya Bu Meta. Aku harus selalu mendoakannya supaya dia bisa melewati dari masa kritisnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Gua harus buka ikatan ini dulu. Gua nggak boleh nyerah. Gua harus telepon Kira. Untung HP gue nggak diambil orang sialan itu. Serahin apa? Apa kalian? Enggak. Serahin apa lo secara baik-baik atau secara paksa? Gua nggak akan nyerahin apa-apapun sama kalian. Cepat apa? Enggak. Sini. Sini. Gue penasaran lo telepon siapa sih? Hah? Lo lihat ya. Putrinya, Jack. Jangan kalian ganggu anakku. Kembalikan kalian HP-ku. Jadi HP ini milik Bram? Benar, Bos. Dan saya sudah lakukan trace terhadap HP itu. Hasilnya? Sangat menarik, Bos. Dia memiliki seorang anak perempuan yang berkomunikasi cukup intens akhir-akhir ini, Bos. Siapa nama putrinya? Kiara, Bos. Kalau begitu, cepat kalian tangkap anak itu. Kalau dia sudah di tangan saya akan memaksa Bram untuk melakukan apa yang saya mau. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Cepat kalian lakukan. Baik, Bos. Baik, Bos. Tunggu. Jangan lupa gunakan nomor handphone Bram untuk memancing anak itu. Siap, Bos. Siap, Bos. Harus cepet-cepet sampai rumah sakit. Aku nggak mau telat ketemu Safa. Ngapain sih Papa? Paling mau cari alasan kenapa nggak datang lagi ke kafe. Kita tunggu balasan dari anak Bram. Oke. Paling mau minta maaf, terus janji nggak akan ngulangin lagi. Males. Apa sih? Putriku, tolong Papa.
Papa butuh banget bantuan kamu. Reject aja, reject. Kenapa Papa nggak bisa angkat telepon ya? Aneh banget. Apa jangan-jangan karena bisnis gelapnya Papa jadi banyak musuh? Terus sekarang lagi ada masalah. Tolong Papa. Papa sedang butuh bantuan kamu. Papa dalam bahaya. Sedangkan Papa dalam keadaan terluka. Gak bisa kemana-mana. Papa kirim Sherlocknya segera. Segera tolong Papa ya. Aku harus kesana sekarang. Dok, gimana anak saya, Dok? Jantung Safa sempat berhenti, Bu. Dan kami kira kami akan kehilangan Safa. Tapi ajaibnya, jantungnya putri ibu berdetak kembali. Secara perlahan, jantung Safa menjadi normal, Bu. Kami akan terus pantau perkembangan Safa. Dan saat ini, Safa sudah dipindahkan ke ruang ICU. Dan jika kondisi Safa sudah dipastikan aman, lebih aman dari sebelumnya, maka Safa akan dipindahkan ke high care unit, Bu. Mohon maaf kalau begitu, saya permisi dulu. Terima kasih ya Allah. Meskipun saya jauh darimu, Engkau mau mendengarkan doa saya. Alhamdulillah. Akhirnya Safa selamat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Maha besar Allah bisa membalikan segalanya. Allahu Akbar. Kalau anak itu selamat dari maut, maka gue sendiri yang akan menghabisinya. Ya Allah, apa cucunya Demeta itu selamat? Insya Allah doa saya terkabul untuknya. Dan dia bisa melewati masa kritisnya. Daripada saya terus penasaran, lebih baik saya telepon saja Demeta. Apa kita sekarang bisa masuk nemuin Safa, Dok? Saat ini Safa masih berjuang melewati masa kritisnya. Jadi Safa belum bisa dijenguk. Nanti setelah Safa siuman, baru boleh dijenguk. Saya mohon pihak keluarga untuk bersabar terlebih dahulu. Dan jangan lupa terus mendoakan Safa agar Safa bisa melewati masa kritisnya. Semoga aja Safa bisa melewati masa-masa kritisnya, Mas. Agar Safa bisa berkumpul sama kita lagi. Dan tentunya di sini saya memiliki keyakinan bahwa doa dari orang tua dan pihak keluarga Safa sangat membantu Safa dalam melewati masa kritisnya.
Alhamdulillah. Kamu sudah sadar, sayang. Kamu ingat nama kamu siapa? Sebentar ya, suster panggil dokter dulu. Kamu tunggu sebentar ya, sayang. Maaf, saya tinggal keluar sebentar ya. Dok, pasien siuman, dokter. Tapi Safa mengigau, dok. Menyebut-nyebut nama seseorang. Siapa? Om Bas. Bas. Safa menyebut namaku. Apa ini yang dinamakan ikatan batin antara ayah dan anak? Dia adalah pengawal keluarga kami, Sus. Mungkin Safa teringat karena waktu penculikan itu Baskara lah yang menyelamatkan dia. Benar juga ucapan Nuna. Itu bisa saja jadi alasan Safa mengigau namaku, bukan karena ikatan ayah dan anak. Dok, apa sekarang kita bisa masuk? Kan Sagu ada siuman. Sebaiknya nanti dulu, Pak. Saya harus memastikan kondisi Safa terlebih dahulu. Nanti akan diinformasikan oleh suster. Kalaupun boleh, itu pun kami hanya membatasi cukup 1 orang, Pak. Baik, kalau begitu saya permisi dulu. Makasih, Dok. Makasih. Alhamdulillah, Mak. Nah, kalau gitu biar kamu duluan aja yang masuk. Kamu kan omongannya. Mas Gani sangat mencemaskan Safa. Lebih baik dia duluan sebagai bentuk penghormatanku kepada Mas Gani dengan pengorbanannya selama ini menyayangi Safa dan menganggapnya seperti anak kandungnya. Mas, kamu itu ayahnya. Gak apa-apa, kamu duluan. Habis itu baru aku. Kita gantian ya. Oke. Makasih ya, sayang. Ya, Mas. Halo Demeta, saya benar-benar minta maaf ya kalau saya nggak bisa jenguk hari ini. Karena penyakit jantung saya kambuh deh. Nggak apa-apa, Mas. Saya tadi juga coba telepon Mas, tapi nggak diangkat. Saya cuma mau ngabarin kalau Mas tuh nggak usah kesini. Saya kan tahu kalau Mas Bowo lagi sakit. Saya takut Mas kenapa-napa. Takutnya tambah sakit kan nanti repot. Mas Bowo gimana keadaannya? Alhamdulillah, sekarang sudah membaik. Tapi saya masih ada di rumah sakit kok. Dan memang kebetulan tadi ada dokter saya yang langsung menolong saya. Kamu sendiri gimana? Lalu gimana dengan kondisi cucunya Demeta? Apakah sudah baik kan? Alhamdulillah, Mas. Cucu saya sudah melewati masa kritis. Alhamdulillah. Saya ikut senang mendengarnya, Dek. Nggak tahu kenapa ya. Begitu tadi Demeta menginformasikan kalau cucunya Demeta itu dalam keadaan kritis, saya kerasa seperti kepikiran begitu. Hati saya merasa nggak tenang. Akhirnya Mas Wibowo udah mulai perhatian sama aku.
Sampai-sampai dia udah mulai peduli sama Safa cucuku. Seneng banget. Dek, salam ya buat cucunya. Iya Mas, makasih banyak ya. Seneng ya Demetra masih punya cucu. Masih ada yang dikangenin. Masih ada yang disayang-sayangin. Gak seperti saya nih. Saya udah gak punya cucu lagi. Saya udah gak punya keluarga. Jangan ngomong kayak gitu. Mas kan bisa anggap cucu saya seperti cucu Mas sendiri. Walaupun bukan keluarga, banyak kok Mas. Orang luar malah lebih baik daripada keluarga. Iya, terima kasih. Aduh, sebenarnya saya pengen banget jenguk ke sana. Tapi saya masih sakit deh. Nanti ya, kalau saya udah sembuh, boleh ya saya menjenguk cucunya Demetra? Boleh dong, boleh banget. Saya malah senengnya kebangetan. Kalau Mas mau kenal sama semua keluarga saya, ntar saya pasti kenalin kok. Seneng banget loh. Alhamdulillah. Papa. Sayang. Sama. Janji ya sama Papa. Safa nggak akan pernah ninggalin Papa lagi, sayang. Papa janji ya, jangan sedih lagi.